Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin ada pertanyaan nih, bagaimana atau kapan TPP untuk P3K mulai dibayarkan? Oke ya, kemarin kan udah ada perbub yang baru untuk P3K bisa dibayarkan rapelan dari bulan Januari, tapi ada eh, peraturan khususnya di situ ya, syarat-syarat khususnya apa aja yang bisa dibayarkan, apa saja yang tidak bisa dibayarkan. Nanti dilihat saja di perbubnya ya. Ini saya menjelaskan tentang mekanisme pencairannya ya. Di sini ya. Mekanisme pencairannya sama seperti untuk TPP PNS ya. Yang pertama, proses pencairan anggaran TPP dilakukan melalui pengajuan SPM. Tuh, ini udah muatan dengan mekanisme LS. Ini ya, mudah-mudahan 5 menit selesai ya. Yang kedua, pengajuan SPM dimaksud mulai dilakukan pembayaran tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember diajukan paling lambat tanggal 21 Desember. Ini ketentuan umumnya ya. Kemudian eh, pengajuan SPM LS disampaikan ke BPKD Kabupaten Cilacap dengan melampirkan satu, cetak perhitungan tambahan penghasilan pegawai dan bukti tanda terima uang dari aplikasi e-kinerja tanpa ada coretan atau kesalahan yang dipungut BPA pasal 21 sesuai dengan ketentuan sebagai ketentuan berikut ya. Ini untuk yang PNS ya. Untuk yang P3K itu masuknya ke yang non PNS. Jadi dikenakan pajak yang 5%. Oke, lanjut ya. Untuk pajaknya 5%. Ini ya. Non PNS kegiatan. Ini ya 5%. Kalau nggak punya NPWP 6%. Ini pajaknya untuk yang P3K. Untuk yang PNS ini ya pajaknya. Udah biasa ini. Kalau yang P3K yang ini yang 5%. Nanti kalau P3K-nya belum punya NPWP dikenakan tarif 6%. Kemudian yang berikutnya syaratnya adalah perhitungan potongan BPJS dari aplikasi Arif. Ini untuk yang PNS, untuk yang P3K sementara belum ada di aplikasi Arif, jadi kita kembali pakai Excel perhitungannya, nanti saya siapkan ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini nanti dokumennya seperti ini. Ini baru yang bulan November yang saya siapkan. Jadi di sini sama ya. Nah, ini kan semua P3K ini. Nanti yang nggak dapat TPP ya tidak usah diisi. Untuk yang dapat TPP diisi nilainya berapa di sini. Misalnya 1 juta. Misalnya ini ya. Kurang 01. 1 juta. Jadi nanti 1%-nya yaitu 10.000 nih nanti yang dibebankan ke pekerja. Kemudian untuk yang pemberi kerjanya 40.000 nih sama ya. Ini ya nanti jenengan download dulu ini. Tapi di sini harus diisi dulu ya, baru di-download gitu. Supaya nanti monitoringnya juga ada nanti ini sebagai monitoring Arif untuk potongan SPM-nya. Jadi setelah diisi, urutannya diisi dulu ya. Misalnya ini 1 juta misalnya. Nah, ini misalnya. Oh, ini sekda ada 2 ya. Ini contoh aja. Nah, setelah itu kita download. Ini ya, download Excel. Kemudian kita simpan. Nah, kita buka ya Excelnya.
Nah, ini seperti ini Excelnya. Nanti untuk yang di luar SKPD-nya jenengan, kita urutkan aja gampangnya gini. Sorry, enable editing dulu. Kita urutkan A to Z misalnya. Nah, ini yang di luar SKPD-nya punya jenengan, jenengan delete aja. Ini nanti yang dicetak dilampirkan ke SPM ini, misalnya seperti ini ya. Nah, ini kita delete. Nah, ini kan seperti ini ya, formatnya udah sama. Ini dihapus saja. Berarti nanti yang di print segini ya. Kemudian di sini di kasih tanda tangan, sama seperti yang untuk lampiran TPP, sama lampiran SPM Arifnya TPP sama nih sampai di sini. Di sini ya, kasih tanda tangan. Ya, ini seperti ini. Ini contoh saja. Nanti ngisi dulu di sini. Kalau Arif kan di-download terus dibuat Excelnya baru di copy ke Google Sheet ya. Kalau ini langsung diisi dulu di sini, baru di-download kemudian di print. Jadi kebalikannya. Jadi nanti sekalian monitoringnya juga udah selesai. Ini sementara yang dibuat yang bulan Oktober dulu. Nanti untuk prapelannya nanti setelah bulan Oktober terbayar. Jadi susulan nanti dari Januari sampai dengan September untuk yang P3K. Ya, nanti dibaca lagi perbubnya ya. Di situ yang mengatur mana yang bisa dibayarkan TPP, nilainya berapa, lihat di perbub yang terbaru. Kemudian rapelnya dari bulan apa, nanti ditanyakan ke pengampunya masing-masing atau ditanyakan ke bidang anggaran ya untuk mengetahui ketersediaan dananya. Nanti linknya saya share di grup ya untuk diisi nilai TPP-nya, nanti otomatis iuran TPP pekerja dan pemberi kerjanya akan terisi otomatis. Nanti tinggal di-download kemudian dicetak untuk dilampirkan di SPM. Sama seperti yang PNS kan di-download dari Arif ya. Kalau ini manual dari Google. Kemudian pengajuannya masing-masing dokumen tersebut dibuat 2 rangkap ya. 1 rangkap ke BPPKD, 1 rangkap untuk arsip. Oke ya, sekian untuk pembayaran TPP P3K dan PNS yang baru ya. Nanti dibaca dulu di perbubnya ya, hak-haknya ya. TPP-nya nilainya berapa, kemudian dari bulan apa, kemudian nanti misalnya siapa saja yang dapat, siapa saja yang nggak dapat, nggak saya terangkan di sini. Saya hanya menerangkan mekanisme pencairannya ya, dan pajaknya, kemudian BPJS-nya. Nanti untuk ada pertanyaan bisa tanya ke pengampunya atau tanya ke saya juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ke pengampunya ya, biar tidak dilewati gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.